Baru 1 pekan menjabat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK langsung tancap gas dan membuat pengumuman yang mengejutkan. Secara resmi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Provinsi Jakarta berwacana menghapus Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota dan Koridor 2 rute Pulau Gadung Harmoni apabila MRT dan juga LRT sudah beroperasi melewati daerah tersebut. Apa kabar Indonesia Pagi dibuka dari informasi mengenai 5 kios penjual sembako pemirsa yang berada di Pasar Jangkrik di Jalan Pisangan Baru Utara, tepatnya di Matraman, Jakarta Timur, terbakar. Kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sejumlah kios penjual sembako di Pasar Jangkrik, Jalan Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Bencana atau Penanggulangan Kebakaran maksud kami dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 5 unit mobil pemadam berserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sehat-sehat ya, apa kabar hari ini? Masih suasana liburan, masih suasana apa nih sebutannya? Akhir tahun. Tapi kemudian kita tetap harus bekerja buat pemirsa, bersyarat. Iya, pastinya harus semangat karena kan ini lagi berkumpul dengan keluarga. Betul. Dan juga saatnya istirahat lah begitu ya. Sebelum nanti di awal tahun kita memulai banyak agenda langsung tancap kegiatan. gas. Betul. Kayak ketua KPK yang baru langsung tancap gas, bikin kejutan di akhir tahun. Kalau saya punya, saya nggak mau pantun hari ini. Baru mau saya siapin cakepnya. Saya nunggu loh dari tadi. Saya mau ini pakai lagunya Bunda Dordor, tahu? Nggak tahu. Jujur nggak tahu. Coba. Yang Dor itu. Nah ini. Ku tak menyangka kini Hasto pun jadi tersangka. Ku duga-duga apa langkah dari Bu Mega. Dulu ketika itu Harun Masiku kabur melulu. Asik. Ku kira Hasto ikut diburu tapi KPK bilang jangan dulu. Nah itu kan. Dor. Nah itu tahun 2020 katanya memang Hasto sudah diburu dari tahun 2020. Tapi kemudian kata KPK jangan dulu. Ada prosedur apa yang berbeda dengan KPK zaman dulu dengan KPK yang sekarang? Nah, kita akan bahas itu. Betul di sekali. Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita bukan dulu Apa Kabar Indonesia Pagi dari informasi pilihan berikut ini pemirsa. Ada kapal Roro Mulia Nusantara dengan rute Tanjung Uban Kabupaten Bintan menuju ke Telaga Punggur Batam terbakar saat akan bersandar ke dermaga. Ya pemirsa, inilah video amatir saat kapal Roro KMP Mulia Nusantara terbakar. Terlihat dari kejauhan asap putih keluar dari badan kapal. Dan informasinya kapal ini membawa 122 penumpang dan juga 18 anak buah kapal serta 47 kendaraan. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan dari informasi awal api ini berasal dari kamar ABK. Api kemudian berhasil dipadamkan setelah 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Meski terjadi peristiwa kebakaran kapal, jadwal penerbangan kapal tidak terganggu dan berjalan normal. Ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini kita kembali ke Jakarta. Ada informasi yang harus diperhatikan oleh para orang tua di luar sana ketika mengajak anaknya ke pusat perbelanjaan. Ini diduga ada orang tua yang lalai mengawasi anaknya. Ada seorang balita terjepit kakinya di eskalator mall. Akibatnya sang balita ini mengalami luka patah tulang di bagian paha kanannya.
dan telah mendapatkan perawatan medis memang, tapi miris sekali melihatnya. Kalau kita lihat ini adalah rekaman video amatir dari warga yang tengah viral juga di media sosial. Ada seorang anak balita usianya masih 2 tahun dan terjepit di tangga berjalan atau eskalator di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Bisa dilihat pemirsa, ada sejumlah pengunjung yang juga berusaha untuk ikut membantu, tapi kalau ngelihat kondisinya memang, kalau saya ada di sini juga bingung mau bantunya gimana. Mereka ingin mengeluarkan kaki si anak yang terjepit pada saat itu. Nah, Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida ini menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi memang karena si ibu dianggap atau dinilai lalai saat menuruni eskalator dengan membiarkan balitanya ini, anaknya dibiarin duduk di tangga berjalan. Nah, itu yang kemudian itu jadi harus masalah. jadi perhatian ya. Baru kemarin ya anak tercebur selokan, sekarang anak terjepit. Jadi memang orang tua ini Ya. harus lebih waspada ya untuk Betul. mengawasi anaknya dimanapun mereka berada. Semoga jadi pembelajaran untuk orang tua di luar sana, mengawasi anaknya benar-benar dimanapun Anda berada. Ya, kita juga punya informasi lain pemirsa. Ada video dua pria ini menghadang mobil plat merah milik Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tengah, Jawa Barat. Dan video ini viral di media sosial karena dua pria yang tidak dikenal ini memaksa Kajari untuk keluar dari mobil. Ya, ini di Jawa Timur sepertinya ya. Dalam kejadian ini memang Kajari tampak mengeluarkan ada tembakan peringatan, menembak ke udara. Nah, dalam video viral yang beredar, terekam memang ada dua orang pria tidak dikenal mengendarai sepeda motor. Nah, mereka ini berusaha untuk menghadang laju kendaraan mobil plat merah, dan ternyata mobil itu milik Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penumpang motor kemudian mengeluarkan telepon genggam dan memvideokan keributan. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri ini juga tengah mengeluarkan senjata apinya dan menembakkannya ke udara. Mungkin untuk memperingatkan supaya tidak mendekat, mungkin menganggap ada ancaman di situ. Kedua orang itu berupaya merebut senjata api milik Kajari, dan Kasih Intelijen Kajari Kabupaten Kediri, Iwan Nuzuardi, mengatakan bahwa kejadian viral tersebut memang terjadi di Simpang 3 Kodim 0809 Kediri saat Kajari Kediri selesai makan malam bersama keluarga. Nah, peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke Polres Kediri Kota. Karena peristiwa tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dipanggil ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dimintai klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi sampai mengeluarkan tembakan peringatan. Dari Kediri pemirsa, kita beralih ke Ternate. Di sana ada mobil angkot jenis mikrolet pengangkut bahan bakar minyak di Ternate ini terbakar hebat pemirsa. Selain mobil, kebakaran juga menghanguskan ada satu kios dan ada 2 rumah warga ikut terbakar. Satu unit mobil jenis minibus jenis mikrolet dengan nomor polisi DG 1358UW terbakar hebat pemirsa di RT 07 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Timur maksud kami. Warga yang melihat api yang kian meluas kemudian bahu-membahu menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api. Kalau kita lihat di gambar ini tidak hanya mikrolet yang terbakar, tapi juga ada satu mobil Avanza ikut terbakar, bahkan ada juga sebuah kios dan 2 rumah warga di sekitar lokasi yang juga ikut terbakar. Nah, api ini kemudian berhasil dipadamkan setelah 4 mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Pasir. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan sopir truk tronton sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan juga melukai 48 orang lainnya di Tol Pandaan Malang. Ya, Kapolres Malang juga menegaskan tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka bisa saja bertambah. Penetapan status tersangka terhadap Sigit Winarno, ini sopir dari truk tronton, setelah polisi melakukan gelar perkara. Sigit dinilai melakukan sejumlah kelalaian, mulai dari mengabaikan kelaikan jalan truk hingga salah dalam penanganan truk ketika gagal menanjak. Nah, kelalaian sopir mengakibatkan truk itu kemudian meluncur kencang tidak terkendali ke arah belakang, jadi mundur tanpa arah begitu, dan menjadi penyebab kecelakaan dengan bus pariwisata yang saat itu membawa rombongan pelajar SMP Islam Terpadu Qur'ani Mulia Putri Bogor.
Sopir truk kemudian dikenakan pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Truk tanpa kendali dari bahu jalan masuk lajur kiri, masuk lagi lajur kanan karena jalur menikung. Ada beberapa kendaraan yang bisa menghindar, namun kita lihat di balik pohon ini tumburan terjadi. Di play lagi menyampaikan Baik, kini kita saatnya untuk melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas. Kalau kita lihat tadi juga kecelakaan kan menimpa di rombongan sekolah begitu ya. Biasanya ini di akhir-akhir tahun banyak kejadian seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana situasi di tempat-tempat tujuan destinasi liburan. Tepatnya di Paster Bandung ada pantauan arus lalu lintas dari rekan-rekan NTMC Polri. Ada Bribtu Mercy akan mengabarkannya kepada Anda. Bribtu Mercy, silakan laporannya pantauan arus lalu lintas di Paster Bandung pada pagi hari ini. Ya baik, terima kasih Alfat dan juga Putri. Selamat pagi pemirsa, kami laporkan kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini setelah H+1 perayaan Natal dan juga masih dalam rangka libur sekolah dan juga libur kerja, di mana dari kawasan Paster saat ini untuk kendaraan sendiri pada pagi hari ini sudah mulai cukup ramai namun masih terbilang normal. Untuk saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Gunung Batu yang akan menuju ke arah Pejajaran ataupun dari arah Jalan Jujunan yang akan menuju ke arah Pejajaran pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Kendaraan sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah exit tol Paster yang akan menuju ke arah Jalan Surya Sumantri atau ke arah Jalan Sarijadi pada pagi hari ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Di sini dapat terlihat perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Paster menuju ke arah tol Purbalunyi pada pagi hari ini juga masih terpantau dalam kondisi ramai lancar. Masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan juga di sini sudah ada petugas kami dari Satlantas Polres Metro Bandung yang akan membantu mengatur dan juga jika terjadi kepadatan yang signifikan di kawasan ini. Dan memang di sini masih terpantau, lalu lintasnya masih terpantau lancar, namun peningkatan jumlah kendaraan akan terus terjadi di jam-jam siang nanti, mengingat masih bertepatan dengan masa libur. Jadi didominasi oleh kendaraan pribadi atau kendaraan wisatawan yang akan berlibur menghabiskan masa libur di kawasan Bandung, tepatnya di jalur-jalur yang mengarah ke arah tempat wisata. Dan juga mengingat kondisi cuaca di kota Bandung yang beberapa hari ini selalu turun hujan, kami mengingatkan bagi Anda pengendara untuk mengecek kembali apakah kendaraan Anda sudah dalam kondisi prima sebelum berkendara. Dan juga khususnya bagi pengendara 2 untuk dapat menyiapkan jas hujan namun bukan jas hujan yang berjenis ponco sebelum berkendara. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya pemirsa kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Alfat dan juga Putri yang dapat kami laporkan dari kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy mengabarkan langsung dari Paster, Bandung, Jawa Barat. Sudah ramai di sana Alfat kendaraannya. Iyalah. Kalau di sana mah udah tujuan destinasi wisata apalagi. Ya, kita nanti jeda dulu. Kita nanti akan kembali lagi dengan serangkaian informasi menarik tentunya. Di antaranya ini mengenai ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang melaksanakan rapat dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat di Gedung Pakuan Kota Bandung. Apa yang dibahas nih? Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaksanakan rapat dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat di Gedung Pakuan Kota Bandung. Ya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini memimpin rapat koordinasi dengan 27 kepala daerah dan juga PJ Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, dalam rapat ini ada dibahas 8 isu strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Di antaranya tentang pembangunan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, serta ketersediaan dan juga stabilitas harga pangan menjelang tahun 2025. Di samping itu, pemerintah pusat juga memastikan bahwa
panen raya akan maju ke bulan Februari dan harga gabah kering panen GKP, gabah kering giling GKG akan diusulkan naik menjadi Rp7.500. Dengan adanya beberapa arahan tersebut, Menko Pangan menyebut pemerintah pusat akan terus memonitoring serta mengevaluasi selama 3 bulan ke depan. Ya, sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan kesiapan infrastruktur komunikasi dan digital selama libur Natal dan juga Tahun Baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan layanan telekomunikasi seluler di bandara tersibuk di Indonesia ini berjalan dengan lancar. Mutia juga memantau kinerja saluran frekuensi penerbangan dan juga komunikasi melalui alat spektrum analyzer frekuensi dan mobile frekuensi. Selama libur Natal dan Tahun Baru ini, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta mengalami lonjakan penumpang sebanyak 13%. Ya, pemirsa, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPH, Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Madinah, Arab Saudi. Ya, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memulai rangkaian monitoring, pengawasan, dan juga pertemuan dengan tim haji di Madinah, Jeddah, dan juga di Mekah. Wakil BPH Dhanil Anzar juga akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dan salah satu poin pembahasannya diantaranya mengenai catering haji yang kerap bermasalah sebenarnya. Ini akan kemudian diperbaiki ke depannya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mengeluarkan surat mencegah Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk keluar negeri. Ya, upaya ini dilakukan karena keduanya masih dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proses pergantian antar waktu anggota DPR. Dan berikut pernyataan juru bicara KPK Tessa Mahardika. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah mengatakan akan mendatangi KPK jika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini pernah diungkapkan dalam acara peluncuran dan juga diskusi buku Pilpres 2024 antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todong Mulya Lubis di Jakarta pada 12 Desember 2024 yang lalu. Megawati juga mengatakan bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut jelang Kongres Partai. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan membentuk partai? Kok sekarang polisi aja, Kok ya yang partai lain tuh ya digituin, no? Ya betul apa enggak? Ya, enak. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Apa yang gara-gara kamu mau ditangkap miso apa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan, siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan
sekarang semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau stok itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tapi ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, cuma nggak boleh pensiun. Aku pengen bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara nih usai namanya disebut-sebut Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi dalam konferensi pers pasca penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ya, Jokowi mengaku menghormati segala proses hukum yang tengah berjalan. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Sudah purna tugas pensiunan ya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam memakan korban jiwa. Seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan di sekitar rumahnya. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, di akhir tahun ini biasanya bencana mulai banyak mengancam dan Anda harus tetap waspada karena juga ada bencana angin puting beliung pemirsa yang terpantau ini menerjang kawasan Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat. Dan ini diawali dengan adanya hujan deras biasanya dan disusul dengan angin kencang. Ya, inilah video pemirsa bisa kita saksikan. Angin kencang ini menyebabkan atap rumah warga berterbangan. Ada 2 rumah yang mengalami rusak berat, sedangkan belasan rumah lainnya rusak ringan. BPBD setempat kini tengah mendata warga yang terdampak bencana puting beliung. Udah apa-apa, masuk. Ya, selain itu pemirsa, banjir bandang mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Rewosari, Jember, Jawa Timur yang dipenuhi material lumpur dan juga kayu. Ya, akibatnya ada 1 rumah dan juga ada 2 bangunan hancur akibat banjir bandang ini pemirsa. Kalau kita lihat, ini adalah video amatir yang merekam detik-detik banjir bandang terjadi. Kerusakan terparah di bantaran sungai Dusun Gardu Timur. Ada 3 bangunan yang hancur di sana. Selain itu juga selain menghancurkan 3 bangunan tadi, 39 rumah warga juga terdampak material lumpur. Tetap waspada dengan adanya banjir bandang, dengan adanya bencana hidrometeorologi, lalu kemudian angin kencang, bahkan juga ada bencana longsor yang mengancam. Seperti yang terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pemirsa, ada 3 orang warga di sana yang meninggal tertimbun longsor akibat curah hujan yang tinggi. Ya, inilah proses pencarian 3 korban tertimbun longsor di Jalan Anggrek, Kampung Bugis, Tarakan, Kalimantan Utara membuahkan hasil pemirsa. Korban pertama ditemukan yakni Anselmus Holenelli berusia 45 tahun, kemudian korban kedua yakni anak bernama Arfan 8 tahun, dan yang terakhir adalah sang ibu Mina 36 tahun yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga korban ini
tengah tertidur pemirsa dan tak sempat menyelamatkan diri saat kejadian terjadi. Sejak Selasa, Kota Tarakan diguyur hujan deras. Warga yang tinggal di lokasi rawan longsor diimbau untuk selalu waspada karena terjadinya longsor susulan. Dari Tarakan, ini kita bisa lihat bencana longsor ini memakan korban jiwa satu keluarga yang saat itu setengah tertidur lelap pada saat kejadian. Kalau tinggal di daerah yang rawan bencana memang harus siaga bencana begitu. Betul. Begitu hujan deras muncul harus siaga. Nah, seperti juga kita lihat bagaimana kondisi di Parepare pemirsa. Di kota Parepare juga ini menjadi salah satu dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang dilanda banjir besar akibat tingginya intensitas hujan. Ya, daerah aliran sungai di Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare kini banyak berubah dan rusak pemirsa sehingga menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan. Jika hujan dengan intensitas tinggi melanda, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah bencana banjir di Kota Parepare. Pemkot Parepare sudah berkoordinasi juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan untuk mencari solusi agar bencana banjir akibat luapan sungai di Kota Parepare ini bisa diminimalisir. Ya, memang di Sulawesi Selatan sedang dilanda banjir besar di Wajo, di Sopeng, di Makassar juga terjadi situasi yang tidak jauh berbeda seperti ini. Selain di Sulawesi Selatan, pemirsa, kita beralih ke wilayah lainnya. Nah, ada tim SAR gabungan yang berhasil menemukan salah satu korban yang hanyut terseret arus deras Sungai Pacal di Kecamatan Gondang, tepatnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, di hari kedua ini, pemirsa, pencarian pasangan suami istri yang hanyut di Sungai Pacal, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad sang istri. Dinik ditemukan 3 km dari Waduk Pacal yang merupakan titik terseretnya korban. Kemudian tim pencari dibagi menjadi 3 kelompok dan saat ini mereka tengah berupaya untuk menemukan sang suami atas nama Sukarbin. Pencarian masih dilanjutkan hingga Kamis ini dan peristiwa yang menimpa pasangan suami istri terjadi pada Senin sore saat keduanya pulang ke rumah usai menggarap sawah. Artinya sudah 3 hari belum ditemukan juga jasad sang suami, namun sang istri sudah berhasil ditemukan dan saat ini sudah dibawa begitu ke rumah duka. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam juga menelan korban. Ini ada bocah laki-laki berusia 3,5 tahun yang tercebur ke solokan saat bermain di tengah hujan bersama sang kakak di dekat rumahnya. Ya, kita lihat pemirsa, ini ada bocah warga Babatan Gang 2F, Wiyung, Surabaya terperosok masuk ke solokan. Lebarnya sebenarnya hanya 50 cm dengan kedalaman 80 cm, tapi karena derasnya arus solokan, korban pun akhirnya terseret. Nah, pencarian korban terus dilakukan dengan menyisir saluran air hingga ke sungai, bahkan petugas BPBD Kota Surabaya bersama dengan Basarnas relawan Tagana juga melakukan penyisiran di area Kalimakmur yang berada di kawasan perumahan elit di area Wiyung, Surabaya. Banyaknya tumbuhan eceng gondok juga menjadi kendala dari petugas. Diduga memang korban tersangkut di area tersebut. Nah, dengan menyisir tumpukan eceng gondok ini, petugas berharap korban bisa segera ditemukan. Ya, bagaimana perkembangan pencarian korban sejauh ini? Kita akan coba tanyakan kepada rekan kami, Syamsul Huda yang berada di posko BPBD. Syamsul Huda, apakah ada titik terang dari pencarian korban yang terseret dari arus solokan sampai ke sungai bahkan pencariannya? Baik, Alfa dan pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya sudah berada di posko BPBD Kota Surabaya, di mana posko ini berada tak jauh dari lokasi fokus penyisiran dari pencarian Rizky, balita 3,5 tahun yang hanyut pada Selasa malam. Saat ini petugas BPBD bersama tim gabungan dari Basarnas dan Tagana sedang melakukan koordinasi pada pencarian hari ketiga ini untuk kemudian nantinya akan terjun ke lapangan kembali melakukan penyisiran dan pencarian terhadap balita Rizky. Sementara itu pada pencarian hari pertama dan hari kedua sempat dilakukan menyisir dari area selokan hingga ke area kali di Jalan Wiyung, Surabaya. Namun dari
perkiraan arus sungai, arus air tersebut mengarah ke Kali Makmur yang berada di wilayah perumahan Elite Royal Residence Surabaya, tak jauh dari lokasi terseretnya sang balita. Pada pencarian hari kedua kemarin, beberapa evaluasi juga sudah dilakukan, di mana perluasan pencarian juga sudah diinstruksikan oleh Kalaksa BPBD Kota Surabaya, yakni Bapak Agus Hebi, di mana Agus Hebi memerintahkan, menginstruksikan untuk memperluas pencarian, terutama di area gorong-gorong yang menuju ke rumah pompa. Diminta untuk dilakukan penyisiran, mengingat di arus air yang berada di jalan tersebut mengarah, ada dua arah, yakni yang mengarah ke rumah pompa dan mengarah ke Kali Makmur. Dan enceng gondok yang menjadi kendala dalam proses pencarian, pada pencarian hari kedua kemarin, petugas BPBD Kota Surabaya juga sudah mengerahkan alat berat untuk melakukan pembersihan terhadap enceng gondok yang memang cukup luar biasa, sehingga harus diangkut semua oleh alat berat, sehingga proses pencarian pada hari ketiga ini diharapkan ada titik terang dari pencarian hari ini, dan semua pihak berharap pencarian pada hari ketiga ini bisa menemukan titik terang dan titik positif, sehingga Rizky, balita 3,5 tahun yang terseret arus tersebut, warga Babatan Biyung, bisa ditemukan pada pencarian hari ketiga ini. Demikian, Alfred. Oke, Samsul Huda, apakah kondisi cuaca hari ini cukup mendukung untuk pencarian korban? Cuaca pada pagi hari ini di pencarian ketiga, di hari ketiga cukup cerah, dan mudah-mudahan cuaca ini terus bertahan sampai pencarian nanti di hari ketiga ini selesai. Mengingat pada pencarian hari kedua kemarin harus dihentikan pada pukul 3 sore, mengingat curah hujan yang kembali terjadi di Surabaya. Dan diharapkan pada pencarian hari ketiga ini cuaca cukup cerah sehingga bisa dilaksanakan sampai selesai. Dan sekedar informasi bahwa proses pencarian hari ini, proses pencarian ini akan dilaksanakan selama 7 hari sejak peristiwa itu terjadi, dan sehari ini merupakan hari ketiga, sehingga petugas BPBD dan tim gabungan masih memiliki waktu pada 4 hari ke depan. Namun seluruh pihak berharap pada pencarian hari ketiga ini ada titik terang, ada titik positif, sehingga balita Rizky bisa ditemukan. Demikian. Ya, Samsul, fokus titik pencariannya apakah terfokus di ada satu wilayah tertentu atau memang disebar dulu nih untuk pencariannya, supaya karena memang mungkin masih belum ketahuan di mana titik letak secara pastinya? Untuk pada proses pencarian hari ketiga ini masih difokuskan pada di area Kali Makmur, di mana Kali Makmur berada di kawasan perumahan Elite Royal Residence. Seluruh petugas akan fokus melakukan pencarian di area ini, terlebih setelah enceng gondok sudah dibersihkan menggunakan alat berat, sehingga nantinya sekitar ada 5 perahu karet dari tim Basarnas dan BPBD akan fokus melakukan pencarian di area Kali Makmur ini. Demikian, Albert. Baik, Samsul, Anda tadi sampaikan ada 2 arah ya kemungkinan jasad ini kemudian hanyut gitu, terseret. Yang pertama di Kali Makmur, yang kedua di pompa. Ini maksudnya bisa Anda jelaskan lebih detail bagaimana proses evakuasi di sana? Jadi sesuai dengan instruksi Kalaksa BPBD Bapak Agus Hebi kemarin ketika melakukan evaluasi, ada kemungkinan ketika berada di Kali Biyung tersebut terdapat 2 arah, ada yang mengarah ke Kali Makmur dan ada yang mengarah ke rumah pompa. Namun arus yang paling deras memang mengarah ke Kali Makmur. Namun demikian, sebagai bentuk antisipasi, Kalaksa BPBD juga meminta kepada tim yang berada di lapangan untuk juga memeriksa gorong-gorong yang mengarah ke rumah pompa di kawasan Biyung. Namun hingga hari ini pencarian yang sudah dilakukan di 2 arah tersebut masih belum menemukan hasil yang positif. Seluruh pihak berharap pada pencarian hari ketiga ini yang saat ini difokuskan di Kali Makmur bisa menemukan hasil yang positif dan ada titik terang terhadap pencarian balita Rizky tersebut. Baik, Samsul Huda, kita harapkan pencarian membuahkan hasil pada hari ini. Semoga juga korban bisa cepat ditemukan. Terima kasih Samsul Huda atas laporannya dari Surabaya, Jawa Timur. Ya pemirsa, kita jeda dulu. Nah, kita akan kembali dengan informasi, nanti kita akan perbincangkan mengenai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang baru 1 pekan menjabat sudah langsung tancap gas dan membuat gebrakan pengumuman
yang mengejutkan. Secara resmi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Perbincangan yang kami hadirkan sesaat lagi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baru 1 pekan menjabat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi langsung tancap gas dan membuat pengumuman yang mengejutkan. Secara resmi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Hasto diduga berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Hasto sudah 2 kali diperiksa oleh KPK. Pada Juni 2024, Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. Kemudian pada Agustus 2024, Hasto kembali diperiksa untuk kasus yang berbeda, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan barang di DJKA, Kementerian Perhubungan. Sudah beberapa kali sinyal kasus Harun Masiku yang menyeret nama Hasto muncul di publik. Bahkan dugaan keterlibatan Sekjen PDIP itu sejatinya sudah diusulkan sejak tahun 2020. Namun pimpinan KPK yang saat itu menjabat dianggap enggan memproses kasus tersebut. Lantas apa yang membuat Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka saat pimpinan KPK baru saja menjabat selama 1 pekan? Padahal kasus ini sudah bergulir lebih dari 5 tahun lamanya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, baru 1 pekan tapi pimpinan KPK yang baru sudah berhasil memberikan kejutan menetapkan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Publik mengapresiasi, tapi juga publik mempertanyakan kinerja dari pimpinan KPK sebelumnya. Kenapa begitu lama? Hampir 5 tahun tidak terungkap ataupun tidak ada kemajuan, progres dari kasusnya buronnya Harun Masiku. Nah itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir. Baik di studio ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Putri. Baik, dan juga tersambung melalui Zoom ada Bapak M. Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yasin. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Putri dan Bang Alfat. Siap. Saya mau ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, publik mengapresiasi kinerja KPK. Baru sepekan pimpinan yang baru sudah berhasil begitu ya. Ada progres lah kemajuan dari kasusnya Harun Masiku. Tapi juga publik mempertanyakan hampir 5 tahun sebelumnya kenapa ini sulit sekali untuk diungkap begitu. Kalau dari pandangan Pak Yasin sendiri, apa sih yang sebenarnya menjadi kesulitan dalam kasus ini Pak? Apa memang begitu rumit hingga akhirnya butuh waktu hampir 5 tahun? Ya. Jadi awalnya ini kan dari kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kisarannya 8 Agustus tahun 2020. 8 Januari 2020. Nah ini ada pengembangan penyidikan karena yang menyuap dan yang disuap itu sebagian kan sudah ditersangkakan kan, yaitu pihak-pihak yang sudah tersangka terlebih dahulu. Ada Wahyu Setiawan sendiri yang menerima suap, ada Agustiani Tio, ada Saiful Bahri itu dari pihak swasta, itu diproses. Ya lamanya ini ya karena Harun Masikunya tidak kunjung ketemu. Seharusnya kalau ada niat yang kuat dan serius dari pimpinan periode 5 yaitu Pak Firly Bahuri CS itu untuk menangkap Harun Masiku, itu saya kira ya sudah selesai di penghujung masa tugasnya yang ditambah 1 tahun itu. Ya ditambah 1 tahun itu harapannya kan KPK bisa menangkap Harun Masiku, tapi juga tidak bisa ditangkap oleh KPK periode 5 gitu Mbak. Jadi saya kira itu yang menjadi permasalahannya, dan yang paling penting niatnya itu, niat dari pimpinan KPK periode 5 itu ada atau tidak untuk menangkap Harun Masiku. Bisa atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain yang seharusnya tidak bisa kalau pimpinan KPK itu. Karena di pasal 3-nya itu adalah KPK itu lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari pengaruh manapun juga.
Jadi tidak bisa ditelepon, jangan ditangkap ya misalnya. Nah, itu yang menjadikan lama. Nah ini estafet, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik, itu sudah lengkap, diekspos kembali, gelar perkara, dihadiri oleh tim penyelidik, penyidik, dan tim penuntut umum. Ada 3 tim yang ada di situ, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK. Maka hari demi hari membahas itu akhirnya mengerucut kepada penetapan tersangka dari HK atau Hasto Kristanto itu. Saya kira kita mengapresiasi ya. Kalau kecurigaan ya silakan saja kan. Ini kan dinamika dari penegakan hukum kan selalu ada seperti itu. Ya. Oke, Pak Yasin, tapi kalau untuk penetapan hukum, status hukum terhadap seseorang di KPK, ini memang harus kolektif kolegialkah dari seluruh pimpinan KPK, atau memang dipegang hanya dari ketua KPK saja? Kalau dikatakan oleh mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan kan sudah dibidik dari 2020, tapi katanya Pak Firly Bahuri yang nggak mau, jangan dulu katanya gitu. Tunggu ditangkap dulu si Harun Masiku. Nah berarti kan di sini si ketua KPK-nya yang punya wewenang paling ujung begitu, tidak kolektif kolegial kalau begitu. Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya ditetapkan secara kolektif kolegial. Tidak bisa misalnya 1 wakil ketua atau 1 ketua KPK yang menentukan itu tersangka atau tidak. Kolektif kolegial itu dalam pengertian one vote, one voice. Bila misalnya yang hadir sudah 3 pimpinan KPK yang terdiri dari misalnya kebetulan ketuanya tidak setuju dan itu 3 wakil ketua, itu sebenarnya kalau itu adalah di voting ya itu sudah sah penetapan tersangka itu. Tapi selama ini tidak ada voting seperti itu, yaitu berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Nah itu musyawarahnya yang dipengaruhkan kepada wakil ketua oleh ketua KPK, berarti wakil ketua KPK yang lain itu tidak berfungsi, artinya seharusnya ya protes seperti itu. Kalau memang sudah cukup bukti, ya harus segera ditersangkakan, jangan ditunda-tunda, mestinya begitu. Ini tergantung pimpinannya. Pimpinannya itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi atau tidak. Tidak bisa. Kalau wakil ketua itu bukan bawaan ketua KPK loh, itu dalam struktur organisasi. Disebutkan di dalam suatu pasalnya itu adalah pimpinan KPK itu terdiri dari ketua dan wakil ketua. Bukan kok wakil ketua itu adalah bawahannya ketua. Itu berbeda itu. Pemahamannya itu harus dipahami oleh orang yang terpilih di KPK sebagai komisioner, bahwa dia itu adalah one vote, one voice, dan memutuskan kebijakan itu selalu kolektif kolegial, apalagi tersangka. Dan didahului dengan expose atau gelar kasus yang dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum di satu ruangan gitu. Mbak Putri Pak Yasin, dan Bang Saur. Kalau Bang Saur sendiri memandang kasus ini, apakah memang seharusnya Harun Masiku ditangkap dulu baru kemudian diproses yang lain, atau sebetulnya bisa saja penetapan tersangka lain meskipun Harun Masiku masih buron? Atau boleh nggak sih, ada kemungkinan nggak sih pengadilan itu berjalan, misalnya pengadilan Harun Masiku in absentia misalnya, tanpa kehadiran Harun Masiku agar kasus ini bisa lebih jelas begitu, Bang? Ya, kalau penyidikan itu kan upaya-upaya penyidik untuk mencari barang bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, terlepas kemudian penyidik katakanlah sudah menemukan tersangkanya, itu sudah sah. Nah, jadi kalau dibilang absensi juga relevan, karena kalau kita lihat tadi penjelasan yang diberikan oleh Pak Yasin, artinya kan kasus ini sudah lama sesungguhnya. Cuman memang ketika kita berbicara ini, Mbak Putri dan Pak Alfat, ketua KPK yang kita bicarakan itu juga statusnya tersangka. Namanya Firly Bahuri. Ada juga salah satu komisioner yang lain juga karena pelanggaran etik berat, kemudian juga mengundurkan diri. Jadi memang bukan kita membuang sampah, memang tim atau pimpinan di bawah Firly Bahuri memang rusak akibatnya. Terjadilah opini politik bahwa KPK kemudian dikendalikan, kemudian ada kriminalisasi karena memang tidak ada tanggung jawab yang maksimal yang dilakukan oleh pimpinan yang dulu, sehingga inilah akibatnya, Mbak Putri. Jadi bisa dibilang ada tebang pilih pada saat itu. Nah, ya, jangankan bahkan dia kan terjadi di KPK itu kan sudah runtuh sebenarnya. Ada 70 orang di rutan KPK
yang saat kita berbicara ini saya kira sudah divonis. Beginilah rusaknya zaman Firly Bahuri dan kawan-kawan. Jadi mungkin juga komisioner yang lain juga membebek sehingga runtuh dari lembaga yang paling dipercaya di antara kejaksaan, kemudian kepolisian, Mahkamah Agung, kemudian KPK di bawah Firly itu kan boncrot. Bahkan indeks persepsi kita turun jadi 34. Jadi memang inilah akibatnya. Publik tidak percaya, akibatnya semuanya apa yang dilakukan oleh pimpinan yang baru ini masih tersisa. Dicurigai gitu Jangan-jangan ini adalah seperti Bahuri dan kawan-kawan gitu loh. Berarti Bang masalahnya Putri. ada miss-nya di mana, Bang? Ini kan kalau misalnya dari kepemimpinan Firly Bahuri dianggap tidak layak begitu. Iya. Berarti dari awal pemilihannya juga patut dipertanyakan dong. Oh iya, saya kan sudah teriak-teriak 1.500 kalau saya ulangi lagi dulu Pak Yasin dan kawan-kawan. Keberatan untuk Firly Bahuri kembali ke KPK. 1.500 memberikan petisi. Cuman Komisi 3 sudah ada mungkin deal di antara mereka. Firly ini yang rusak ini dipilih, paketnya revisi undang-undang KPK dan kemudian menghabiskan teman-teman kita Novel Baswedan dan kawan-kawan yang mereka katakan penguatan. Inilah buktinya, bukan penguatan tetapi mau meruntuhkan KPK agar KPK tidak berkutik. Gitu loh, Mas Alfa. Di kepemimpinan yang baru ini Abang melihatnya gimana? Peluangnya agar KPK bisa kembali memulihkan image mereka, memulihkan citra mereka, memulihkan kinerja mereka, kembali bisa dipercaya publik, seperti apa? Iya, saya kira memang juga pertama gebrakan mereka juga sudah amburadul. Ketika mereka menetapkan tersangka CSR BI. Kemudian Deputi Penindakan sudah mengumumkan 2 tersangka. Tiba-tiba besoknya dianulir. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu saya kira pimpinan yang baru ini merasa ini harus kami bertanggung jawab atas kepemimpinan yang sebelumnya. Kemudian mereka mau cepat berlari-lari, apalagi kasus ini kan sudah 5 tahun, kasihan juga kan, saudara atau katakanlah yang diduga terlibat kasus Harun Masiku. Sementara Wahyu sudah divonis, sementara yang lain ini masih tertunda-tunda. Itu juga menyandera hak ajasi mereka juga. Saya kira kita apresiasi KPK yang baru. Mereka harus membuktikan bahwa mereka itu bukan diatur atau dikendalikan seperti dugaan atau ada pendapat-pendapat orang lain, dan itu harus dibuktikan oleh KPK bahwa mereka murni penindakan seperti mereka yang informasikan. Baik, nah kalau tadi kan Bang Saur bilang pimpinan sebelumnya mungkin memang ya begitulah ya, kurang maksimal begitulah kinerjanya. Bukan sekedar maksimal, bahkan melakukan tindakan kriminal. Kalau maksimal itu kan terlalu ini. Makanya kita minta kepada polisi, kepada Kapolda Metro, Kabareskrim, status Firly Bahuri segera dituntaskan. Karena ini membebani daripada pimpinan yang baru sekarang ini. Akibatnya wajah KPK masih Firly Bahuri, bisa kita percaya apa enggak? Tetapi ketika ini segera dituntaskan, seperti juga kasus Hasto, dia tersandera setahun ini, sehingga publik percaya tentang kinerja KPK yang baru. Gitu loh Mbak Putri. Oke, berarti artinya Anda bisa menolak ya dugaan politisasi yang dilakukan oleh pimpinan baru KPK saat ini? Karena mereka berisiko Mbak Putri. Saya kira karena ini memang kasus menjerat partai politik, selalu anasirnya adalah ini politik, itu silahkan saja. Justru kita dorong pimpinan KPK, apakah mereka ini memang berpolitik, kecuali mereka hanya satu pimpinan KPK. Politik mereka adalah menegakkan hukum dan keadilan. Itulah namanya aparat penegak hukum. Jadi tidak ada politik diintervensi, kemudian apalagi mereka dikendalikan. Itu menghina. Saya kira 5 komisioner mereka ini harus membuktikan bahwa mereka ini bukan manusia-manusia yang bisa dikendalikan. Baik, salah satu yang berbeda juga di KPK yang sekarang adalah dikembalikannya metode pengumuman tersangka yang sempat waktu itu dirubah oleh Firly Bahuri. Kalau zaman dulu, zaman Firly itu mengumumkan status tersangka berbarengan ketika proses penahanan atau penangkapan. Tapi pada sebelum Firly dan sekarang ini KPK mengumumkan status tersangka ketika surat perintah penyidikan muncul. Nah, ini saya ingin tanya ke Pak Yasin nanti usai jeda ya Pak Yasin ya, soal metode pengumuman tersangka ini seperti apa sebenarnya. Usai jeda kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin langsung ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau kita lihat dari sisi metode pengumuman tersangka, secara aturan diatur nggak sih Pak? Apakah memang harus dilakukan berbarengan ketika proses penahanan atau penangkapan, atau bisa saja diumumkan status tersangka ketika surat perintah penyidikannya muncul? Ini kan yang dilakukan sebelum eranya Firly Bahuri dan sekarang dilakukan lagi, tapi pas era Firly Bahuri berubah tuh. Sebenarnya menurut aturan yang benar yang mana Pak Yasin?
sebenarnya aturan yang menjadi rujukan itu adalah pasal 42 itu Undang-Undang 30 tahun 2002 yungto Undang-Undang 19 tahun 2019, yakni apabila penyelidik telah mengumpulkan barang bukti dan petunjuk, menemukan 2 alat bukti yang cukup, maka setelah itu diserahkan kepada pimpinan KPK dan KPK menetapkan bila 2 alat bukti itu cukup, maka yang menetapkan pimpinan KPK. Maka penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka itu kan sprindiknya sudah dikeluarkan sesuai dengan konferensi pers Ketua KPK yaitu Setio Budianto yang kemarin, yaitu dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B itu untuk pentersangkaan untuk delik suapnya. Jadi setelah diumumkan apakah itu langsung ditahan atau tidak itu merupakan option atau pilihan. Yaitu kalau periode 1 dan periode 2 begitu mengumumkan itu ya langsung dilakukan penahanan. Untuk apa? Itu untuk agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menghilangkan barang bukti yang intinya adalah untuk mempermudah proses penyidikan korupsi itu sehingga dia ditahan. Dan saya yakin apa yang disampaikan dalam konferensi pers itu pengumumannya dulu terus kemudian sesaat terus kemudian dilakukan penahanan itu juga bisa-bisa saja, itu merupakan opsi. Yang penting sudah tersangka dan bagaimana caranya agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, ya memang sebaiknya harus segera ditahan gitu. Itu harus seperti itu. Sehingga bisa fokus menangani kasus ini dan jangan lupa menangani kasus-kasus besar seperti kasus pertambangan yang kerugiannya itu 370 triliun apa itu harus segera diambil alih oleh KPK kalau memang penegak hukum lain tidak bisa menangani kasus itu. Gitu Mbak Putri dan Bang Alfat. Pak Yasin, ya Pak Yasin, kalau kita dengarkan kan tim kuasa hukum ini menganggap ini politisasi karena mereka bilang kan sudah ingkrah nih kasusnya sebelumnya begitu. Kenapa baru terseret lagi begitu? Nah sebenarnya Pak, publik pengen tahu nih kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang ditangani KPK ini ada masa expirednya nggak sih Pak? Ada masa kadaluarsanya nggak? Misalnya selama 5 tahun memang gugur begitu atau bagaimana penjelasannya Pak Yasin? Ya kalau kasus korupsi atau pidana korupsi itu 15 tahun kedaluarsanya. Terus kemudian yang disebut oleh pengacara dari PDIP, Saudara Alfon itu kan ini kan sudah inkrah. Inkrah itu kan merujuk kepada kasusnya Wahyu Setiawan. Nah yang lain kan belum diproses hukum, belum inkrah itu. Jadi pengertian inkrahnya itu jangan diarahkan kepada kasus secara keseluruhan sehingga kalau sudah selesai Wahyu Setiawan kemudian selesailah semua, ya nggak bisa seperti itu. Ada sebagian yang belum diproses hukum ya harus segera diproses hukum. Seperti itu Mbak Putri. Jadi agar masyarakat juga tahu ini baru 5 tahun, kurang 10 tahun lagi itu kalau mau daluarsa gitu loh. Nah sehingga jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri, sulit untuk ditemukan. Nah, seperti itu. Makanya terjadi pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Ini saya dengar ini yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Gitu. Itu. Informasinya baru nih berarti dari Pak Yasin nih. Berarti masih bisa 10 tahun lagi, artinya bisa nyeret yang lain lagi nih kayaknya nih. Baik. Nah, saya ingin ke Bang Saur. Ya, Bang Saur kalau kita lihat tadi informasinya katanya kata Pak Yasin justru yang bersangkutan sudah di luar negeri. Tapi artinya apakah itu kemudian kalau dikaitkan dengan pengumuman yang dilakukan setelah sprindik muncul sebelum penahanan sudah dilakukan, bisa dibilang kecolongan ya kalau kayak gini? Jadinya sudah diumumkan orangnya jadi tahu jadi kabur. Nah ini gimana Bang Saur? Kita tidak bisa menganalisa sejauh mana seperti itu. Kalau seperti itu kan berarti ada upaya-upaya katakanlah melakukan pembocoran dari dalam. Ini mereka ini juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Mereka ini siapa? Ya, atau barang siapapun. Artinya ketika sudah tahu bahwa ada orang menetapkan tersangka, minta maaf Mbak Putri atau Mas Alfat kemudian dibocorkan, itu juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Artinya menghambat-hambat orang yang tadinya
hakikat daripada pencekalan itu kan supaya orang jangan bepergian ke luar negeri, sehingga setiap saat ketika mereka dipanggil kemudian bisa lebih cepat dan efisien gitu. Jadi internal KPK ini perlu diaudit juga Nah, ya? kalau itu betul, tetapi kan ini harus diaudit ulang, benar nggak apa seperti itu? Atau betul nggak kalau kita lihat kan ini masih simpang siur. Ada mengatakan saudara Hasto kan ada sedang berlibur, ya kita tidak tahu di salah satu dalam negeri, tapi ada juga ini kan masih hanya masih beberapa hari diumumkan, sehingga berita-berita apapun kita lihat bisa berkembang untuk membuat kasus ini semakin dramatis gitu loh, Betul, Mbak Putri. betul. Bahkan kan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan isu soal penetapan tersangka ini kan sudah beredar. Sampai reaksi Bu Mega juga yang akan pasang badan begitulah, akan mendatangi KPK jika Hasto Kristianto menjadi tersangka begitu. Nah, kalau dari Bang Saur gimana pandangannya? Yaitu kita bisa paham ya sebagai ketua umum kemudian mengatakan seperti itu, saya akan datangi KPK. Makna datangi ini KPK apa? Konfirmasi, nanya. Kalau konfirmasi kenapa jadi ada, tersangka? menurut saya karena kita kan setiap warga negara juga si tersangka ini kan juga punya hak ajasi manusia. Tentu sudah ada menurut saya itu jadwal-jadwal untuk melakukan kunjungan kepada tersangka. Itu bisa, tapi Mbak Putri kalau maknanya ini kan kembali soal pemaknaan ini. Tapi kalau pemaknaan misalnya ketua umum PDIP datang ke KPK, kenapa ini kemudian tak tersangka jika kan ada kata jika. Nah, saudara Hasto ini, Mas Alphard, Mbak Putri, di samping dia dijerat pasal penyuapan, dia juga dijerat yaitu obstruction of justice. Dan saya khawatir kalau seperti ini terus juga Ibu Megawati juga bisa juga ditetapkan obstruction. Kan cuma mengunjungi, Bang. Iya, kalau mengunjungi itu saya bilang hak. Ada kunjungan-kunjungan yang setelah ditentukan. Namun kenapa ini ditetapkan tersangka? Menurut saya ini berbahaya. Artinya bisa seperti Hasto karena katakanlah suruh berbohong dan lain-lain, atau katakanlah membuang ponselnya. Siapapun kita, Putri, kalau sampai kemudian mengintervensi daripada penyidikan, itu juga bisa dijerat. Nah, oleh karena itu gini, saudara Hasto ini kan dijerat bukan karena dia sekjen, tetapi karena seorang warga negara Indonesia. Barang siapa melakukan penyuapan. Nah, saya kira berbahaya kalau ini ditarik ke partai. Ini bisa berkembang kemana-mana. Yang tadinya ini adalah menjerat seorang warga negara Indonesia, namanya Hasto, yang ketepatan sekjen. Tapi jangan ditarik, nanti malah berbahaya lagi nanti kepada kader-kader yang lain. Waktu pemilu, waktu suara caleg itu kan suara partai. Artinya kan masih ada kaitannya dengan partai, Bang. Jadi nggak terlepas juga ini Hasto ini dari peran partai juga. Begitu. Bisa, tapi itu yang kita bilang, kita harus proporsional nih. Kan sudah proses penyidikan. Sakralnya penyidikan itu justru itu dia independen. Nggak bisa seperti tuduhan kita. Dulu Firly kemudian bisa diintervensi. Saya kira kawan-kawan PDIP juga tidak punya niat juga mengintervensi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan juga harus memporsi pendapat-pendapat apa yang kita narasikan. Dan saya mengapresiasi kawan-kawan PDIP kemudian mendorong atau akan kooperatif untuk tindakan yang dilakukan kepada saudara Hasto. Menurut saya ini yang paling wise. Nah, ada instrumen hukum. Saya dengar misalnya akan ada pra-peradilan, Mbak Putri. Ini bagus sekali. Artinya adalah sekarang bertarung seperti juga seorang Hasto pernah saya lihat bahwa kalau saya memang korban akan dipakai kemudian panggung pengadilan ini untuk menyuarakan pengadilan. Nah, saya kira juga Hasto ini yang saya dengar juga petarung. Nah, digunakan ini, tetapi jangan sampai kemudian seperti mereka menuduh-nuduh penyidikan ini yang juga bisa melebar kepada kader-kader yang lain gitu. Baik, Pak Yasin, kalau dilihat dari kacamata KPK, jika kemudian ada petinggi partai politik yang terjerat kasus lalu ketuanya ingin kemudian mengkonfirmasi, ini sejauh mana batasan itu disebut sebagai obstruction of justice atau hanya sekedar mengkonfirmasi, di batasannya sejauh mana, Pak Yasin? Ya, bunyinya itu kan yaitu seseorang yang sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus dugaan. Kalau ini kan dugaan suap ya. Kalau itu dia melakukan kategori itu mencegah, ya kalau hanya klarifikasi saja kan bisa melalui media, itu kan sudah jelas. Mendengarkan pemberitaan dan konferensi pers dari KPK. Kenapa harus datang? Itu berisiko.
betul apa yang disampaikan oleh Bang Saur tadi ya, mengenai obstruction of justice, yaitu pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 99. Jadi tidak usahlah itu, sebaiknya yang wise adalah diserahkan penegakan hukumnya kepada penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK untuk memproses itu sampai di pengadilan itu terbukti atau tidak. Itu Pak Hasto itu melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum yang kena pasal 5 ayat 1 huruf A dan B tadi serta pasal 21. Dan apabila memperluas kasus ini kan dipasang juga pasal 55 KUHP. Tidak menutup kemungkinan nanti yang lain yang sekarang sedang dicegah bepergian ke luar negeri itu perbuatannya apa, kemudian diungkapkan KPK, kemudian ada alat bukti yang cukup, bisa saja berkembang ke situ. Gitu Mbak Putri dan apa. Baik, Pak Yasin mungkin singkat saja, dengan tersangkanya Hasto ini artinya bisa menjadi jalan tol kah untuk lebih dekat menangkap Harun Masiku yang saat ini masih buron? Ya, kalau menurut pengamatan saya dari gebrakan awal ini, pimpinan KPK itu akan mengembalikan marwahnya, yaitu menjadi lembaga penegak hukum yang mempunyai suatu katakanlah kinerja yang bagus dan meraih public trust atau kepercayaan publik. Ya, harapan saya langsung bisa dilakukan koordinasi dengan penegak hukum lain baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menangkap Harun Masiku. Kalau penanganan parpol ini KPK sudah berulang kali, bahkan ketum-ketum parpol itu sudah pernah tersangka, tapi tidak hiruk-pikuknya tidak seperti ini. Misalnya ketum Demokrat sudah ditangani oleh KPK, ketum P3, ketum Golkar, ketum P3 itu malah 2 kali. Ya, kenapa tidak seheboh itu? Ketum itu lebih tinggi dari sekjen loh. Ini kok sekjen aja rame seperti ini. Itu. Jadi tidak ada itu. Urusan politik itu bagi KPK itu saya kira tidak ada. Itu. Kalau pimpinannya benar seperti sebelum periode 5 ini. Mudah-mudahan periode 6 ini baguslah pimpinannya. Harapan masyarakat seperti itu. Itu Mbak Tentunya Putri itu jadi dan harapan kita semua. Alpat. Ya, terima kasih Pak Yasin, terima kasih Bang Sor yang tentunya jadi harapan kita semua bahwa di bawah kepemimpinan yang baru di KPK ini bisa memberikan gebrakan selanjutnya begitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Terima kasih semuanya, Bang Sor terima kasih, Pak Yasin terima kasih. Terima kasih Pak Yasin, selamat pagi, sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak Yasin. Kita jeda dulu pemirsa ya, kita nanti akan kembali dengan pembahasan lainnya mengenai pemerintah Provinsi Jakarta yang berwacana untuk menghapus jalur Transjakarta Koridor 1, Blok M Kota dan Koridor 2, Rute Pulau Gadung Harmoni apabila MRT dan LRT sudah beroperasi melewati daerah tersebut. Usai jeda kami kembali dengan pembahasannya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta berwacana akan menghapus Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota dan Koridor 2 Rute Pulau Gadung Harmoni apabila nantinya MRT dan LRT sudah beroperasi melewati daerah tersebut. Ya, wacana penghapusan Transjakarta Koridor 1 Rute Blok M Kota dan juga Koridor 2 Rute Pulau Gadung Harmoni apabila MRT dan LRT sudah beroperasi melewati daerah tersebut ini menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, adapun kekhawatiran langkah itu akan mengalihkan pelanggan transportasi umum yang saat ini sudah terbiasa dengan Transjakarta, khususnya di Koridor 1 dan 2, bisa beralih lagi ke kendaraan pribadi karena juga tarifnya mungkin lebih mahal MRT dan juga LRT dibandingkan Transjakarta ya. Nah, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengatakan akan mencermati kebijakan itu. Ia pun mengatakan apabila penutupan Koridor 1 dan 2 ini justru merugikan bagi masyarakat, Pramono berjanji tidak akan menutup rute tersebut. Terus terang belum tahu, tapi saya pelajari apapun yang akan kami putuskan pasti yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi kalau mau ditutup dan tidak bermanfaat malah merugikan pasti nggak akan saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ya, wacana ini sudah meresahkan masyarakat sekarang ya, terutama kita tahu pengguna Transjakarta ini kalangan menengah ke bawah, kalau beralih ke MRT, LRT pasti biayanya cukup gede begitu. Kalau di Transjakarta kan flat gitu ya, 3.500 jauh dekat. Kalau LRT, MRT ini kan bisa belasan ribu bahkan puluhan ribu gitu. Jadi cukup berat juga untuk yang beraktivitas menggunakan Transjakarta beralih ke LRT dan MRT. Nah, bagaimana kemudian keluhan masyarakat dan mungkin juga pandangan dari pengamat tata
kota begitu ya mengenai kebijakan ini. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengulas soal wacana pemerintah menghapus koridor 1 dan 2 Transjakarta. Silakan Duhan. Ya Putri, Alfat dan juga pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta memang berwacana untuk menghapuskan koridor 1 Transjakarta jurusan Blok M Kota dan juga koridor 2 Pulau Gadung Harmoni jika nantinya MRT dan juga LRT ini sudah terintegrasi sepenuhnya dan juga sudah dapat beroperasi. Nah, di belakang saya memang sejauh ini MRT ini baru beroperasi dari Lebak Bulus menuju ke HI, yang mana ini juga terintegrasi langsung dengan stasiun maksud kami halte Transjakarta ini yang berada di Bundaran HI yang hingga saat ini memang masih beroperasi, yang mana juga jurusannya semua masih lengkap meskipun juga untuk kepadatan pada hari ini tidak terlalu padat dikarenakan juga masih dalam libur di suasana Hari Raya Natal. Seperti itu. Nah, kami juga tadi sempat memantau ke stasiun MRT, lalu juga ke halte dari Transjakarta, yang mana juga keduanya ini memang sama-sama sudah digunakan dengan baik, sama-sama sudah memiliki pasarnya masing-masing. Memang terlihat beberapa perbedaan, yang mana juga dari segi tampilan seperti itu. Jika yang hadir atau menggunakan MRT ini terpantau lebih dari kalangan menengah ke atas, sedangkan untuk halte busway atau halte Transjakarta sendiri ini terpantau lebih bervariatif. Alfat, Putri dan juga pemirsa, yang menggunakannya bukan hanya dari kalangan menengah ke atas sendiri saja, seperti itu. Dari segi harga juga kami memantau untuk Transjakarta ini 3.500 flat dari ujung ke ujung, sedangkan untuk MRT sendiri memang ada perbedaan harga jika turun di stasiun yang berbeda. Untuk tarif dari ujung Lebak Bulus, stasiun Lebak Bulus hingga ke HI sendiri ini tarifnya mencapai Rp4.000. Ini cukup jomplang seperti itu, dari 3.500 menuju ke 14.000. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat seperti itu, karena sejak kemarin ini sudah ramai diperbincangkan baik di sosial media maupun di media lainnya seperti itu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Mbak Sonya. Di sini sudah ada bersama saya Mbak Sonya. Sebetulnya sehari-hari ini memang sering menggunakan transportasi umum, Transjakarta, MRT seperti itu? Iya betul, setiap hari pasti menggunakan Transjakarta karena saya pulangnya ke arah Kalideres. Jadi saya naik dari halte Bundaran HI, turun di Monas untuk transit, saya pindah ke koridor 3. Koridor 3. Betul. Nah, oke, sebentar. Selain Mbak Sonya, saya juga sedang bersama Mas Aris. Nah, Mas Aris juga ini pengguna Transjakarta dan juga MRT, betul Mas? Saya pengguna, nggak sering sih, saya pengguna Transjakarta. Transjakarta ya nggak sering, biasanya sih naik motor. Nah, ini kan Pemprov Jakarta sendiri sudah mengeluarkan wacana atau rencana seperti untuk nantinya menghapuskan koridor 1 jurusan Blok M Kota. Seperti itu, jika nantinya MRT sudah bisa digunakan. Sekarang kan baru sampai HI saja, tapi nanti akan diteruskan hingga ke kota seperti itu. Nah, setuju atau enggak sih? Saya ke Mas Aris terlebih dahulu. Baik, saya sih bukannya tidak setuju atau setuju ya. Dalam konteks ini tentunya harus diperhitungkan. Kalau selama ini Transjakarta kan masyarakat tentunya sering menggunakan dalam konteks bekerja, mau kemana-mana beraktivitas, dan sangat terjangkau dalam hal biaya ya 3.500 sekian udah bisa keliling Jakarta dan titiknya udah banyak. Nah, kalau misalnya pemerintah menghapuskan itu menggantikan dengan MRT, ya tentunya harus dipikirkan dalam hal ya apakah kemudian tarifnya sama dan kemudian diperbanyak titiknya, karena kan masyarakat maunya cepat sampai dan kemudian tujuannya kemana ya harus ada titik yang kemana tujuan masyarakat Jakarta khususnya mau kemana gitu. Menurut saya sebegitu. Nah, kalau dari Mbak Sonya sendiri, apakah setuju dengan wacananya atau tidak sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya saya sempat menjadi pengguna MRT karena saya sering pulang ke daerah Lebak Bulus juga. Tapi kendalanya adalah sekali jalan 14.000, jadi PP itu 28.000, belum lagi parkir motor dan bensin motornya. Sehingga saya sekarang beralih ke KRL. Di Kalideres ada, di daerah Serpong pun ada. Untuk harga KRL memang nggak flat seperti Transjakarta, tapi naiknya pun nggak signifikan gitu. Sedangkan MRT itu beda stasiunnya dia. Beda satu stasiun aja naik 1.000 langsung. Sedangkan maksimalnya di 14.000. Saya nggak tahu ya nanti dari Lebak Bulus sampai kota apakah akan maksimalnya di berapa gitu. Saya rasa untuk orang yang udah terbiasa keliling Jakarta naik Transjakarta hanya 3.500.
targetnya itu bukan untuk semua market gitu. Kalau misalnya untuk pekerja-pekerja kantoran memang itu oke-oke aja karena mereka ada penghasilan bulanan. Tapi untuk Transjakarta yang dipakai semua kalangan bukan hanya untuk pekerja kantoran itu saya rasa kurang oke ya karena belum tentu pendapatannya sama, pengeluarannya sama gitu. Mbak Sonia sempat bilang juga kalau Mbak Sonia harus naik Transjakarta dari Monas menuju ke HI seperti itu. Nah, dengan adanya wacana ini tentunya busway yang dipakai atau Transjakarta yang dipakai ini jurusan Blok M Kota seperti itu kan nantinya akan dihapuskan. Nah, ini pendapatnya gimana? Itu kan sangat terdampak apalagi sehari-hari seperti itu. Betul, sekarang saya bayangkan kalau misalnya saya harus dari Bundaran HI naik MRT ke Monas, saya transit untuk ganti TJ, saya naik Transjakarta ke Kalideres gitu. Artinya pasti ada biaya tambahan, bukan hanya 3,5. Balik lagi untuk saya sih sebenarnya oke-oke aja karena saya yakin rencananya tuh baik loh. Tapi nggak untuk semua kalangan. Dan untuk kalau setiap hari penggunaannya itu 3,5 ditambah plus-plusnya berapa, saya nggak tahu. Itu jadi pengeluaran tak terduga sih sebenarnya hitungannya. Gitu. Oke, nah saya selanjutnya akan bertanya ke Mas Haris tadi karena Mas Haris sempat bilang juga tentunya butuh ada penyesuaian harga jika nantinya ada jika Transjakarta dihapuskan dan semuanya menggunakan MRT. Nah penyesuaian harga seperti apa Mas Haris yang diinginkan sebetulnya? Kan menurut saya kan selama ini Transjakarta 3,5 ya, 3.500 sekian dan udah sampai di titik. Sementara yang diwacanakan ini kan sampai 14.000 ya Mas ya, sampai 14.000 untuk MRT sendiri. Nah kalau misalkan nanti disamakan untuk Transjakarta dengan biaya naik MRT, saya kira sah-sah saja ataupun diambil setengahnya 5.000, tapi harus sampai titik di mana ke titik yang satunya, gitu kan. Jadi maksud saya bahwa harus diperbanyak titiknya. Oke. Gitu. Siap. Terima kasih Mas Haris, bahasanya selamat melanjutkan perjalanannya. Nah itu dia memang tanggapan dari masyarakat yang memang berbeda-beda. Ada yang menganggap ini setuju, namun juga memerlukan adanya penyesuaian. Nah selain bersama masyarakat, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Yayat Supriyatna, ini selaku pengamat tata kota. Iya. Selamat pagi Pak Yayat. Pagi, selamat pagi. Iya. Pak, ini tadi masyarakat sudah berpendapat seperti itu kan, perlunya ada penyesuaian. Nah dari pengamat tata kota sendiri, nantinya harus seperti apa Pak? Namun jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan dan juga Pak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Pak, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari masyarakat yang menyebutkan bahwa memang wacana ini baik tapi tidak untuk semua kalangan, terutama kalangan yang menengah ke bawah seperti ini. Nah, pendapat dari Anda sendiri seperti apa Pak? Pertama begini, yang harus kita pahami bahwa mungkin ada informasi yang terpotong, terpenggal, penghapusan koridor itu ya. Nah sebetulnya kita harus ketahui bahwa ini kan wacana tahun 2027. Pasti pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan besar bagaimana menyikapi keresahan masyarakat. Sebetulnya keresahan masyarakat itu sudah terjawab misalnya pada sekarang ketika DKI itu punya kebijakan integrasi tarif yang 10.000 itu selama 3 jam berpindah dengan 2 moda. Minimal 2 moda untuk berpindah. Ya gitu tuh. kan? Jadi artinya sebetulnya bagi warga yang merasa galau karena kebijakan ini sebetulnya tidak perlu galau. Nah, yang kedua, sebetulnya kita kan tahu ada 18 golongan yang bisa mendapatkan bantuan, yang bisa difasilitasi. Itu saja nanti yang harus banyak disosialisasikan sehingga ada wacana kekhawatiran itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian juga yang menarik, jika nanti dia jadi koridornya sampai ke kota, sampai ke Blok M dan sebagainya, sebetulnya pihak MRT 2003 saya pernah diajak untuk sama-sama mempertimbangkan bagaimana penurunan tarif pada saat di luar jam-jam sibuk. Artinya kita menaikkan load factor, jumlah penumpang MRT sehingga nanti ada keringanan atau diskon yang bisa diberikan bagi masyarakat untuk menggunakan MRT pada saat di luar jam sibuk. Harus diakui bahwa yang jam sibuk itu biasanya kelas menengah atau mereka yang bekerja dan punya kemampuan sebetulnya untuk membayar tarif MRT. Oke, nah jika tadi kan sempat disebutkan juga perlunya ada
penyesuaian tarif nih selain Iya, dari 18 golongan tadi Iya. yang bisa mendaftarkan keringanan seperti Iya. itu. Perlunya ada penyesuaian tarif. Nah, ini memungkinkan untuk dilakukan atau tidak? Dan jika memungkinkan, sebetulnya penyesuaian tarif MRT ini nantinya akan sebesar apa? Nah, pertama penyesuaian ini kan banyak dilakukan ya. Kita kita tahu bahwa pemerintah DKI ini cukup baik ya, dalam arti sudah ada instrumen-instrumen kebijakan yang bisa dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan warga. Sebetulnya kita harus ngerasakan lah. Saya sendiri pengguna Transjakarta itu merasakan lebih dari 20 tahun dapat subsidi 3.500. Betul. Iya kan? Nah, pertanyaan gini, kemungkinan besar kalau nanti terintegrasi, tarif terintegrasi, ini kan sebetulnya antara MRT, LRT sama Transjakarta itu kan ditanggungjawabkan oleh MITJ, PT MITJ yang merupakan holdingnya untuk melakukan penyesuaian. Dan saya kira untuk mengantisipasi kegalauan itu dan bagaimana nanti kita mendorong kenaikan jumlah pengguna, saya kira sudah saatnya nanti dilakukan tarif yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari LRT Palembang. Oke, LRT Palembang. LRT Palembang itu banyak penyesuaian berdasarkan golongan. Ya. Ada mingguan, ada bulanan, dan ada untuk karyawan maupun pelajar. Jadi semua terbantu untuk hal itu. Oke, berarti sebetulnya penghapusan dari koridor 1 ini Blok M menuju ke kota sendiri ini secara tidak langsung sepertinya untuk meringankan APBD juga, karena jadinya APBD harus menyuntik dua dana seperti itu kan, MRT dan juga Transjakarta seperti itu Pak. Nah, ini pertama begini, memang kurang pas kalau misalnya kita memperhatikan ada kontestasi antara yang di atas dengan yang bawah, antara Transjakarta dengan layanan yang sama oleh MRT. Nah, di sini menurut saya kalau misalnya kompensasi dari subsidi yang diberikan kepada Transjakarta bisa membantu mensubsidi MRT bagi penggolongan masyarakat yang memang kurang mampu, itu lebih bagus daripada kita membandingkan ketika satu layanan sudah baik, satu layanan tidak maksimal. Jadi bisa dikatakan pemborosan. Yang kedua, yang perlu kita lihat kan begini, moda mana yang paling cepat, bebas polusi, waktunya lebih pasti, dan bebas macet. Ya, MRT, artinya MRT ya. MRT jauh lebih terjadwal ya. Kita melihat juga menjawab kebutuhan masyarakat ke depan. Orang Jakarta udah bosen sama macet, ya, bosen dengan polusi, bosen dengan segala persimpangan yang itu. Coba kasih fasilitas. Artinya fasilitas ini manfaatkanlah. Artinya kalau misalnya saya ingin mendorong lagi, kalau koridor ini sudah jadi, naikkan tarif parkir. Sehingga orang yang tadinya mau naik motor, bawa mobil, ternyata parkirnya mahal, tarif MRT lebih murah. Oke, baik Pak ya. Tapi kan tidak semua masyarakat juga membutuhkan ketepatan waktu. Karena kan banyak juga masyarakat yang hanya mementingkan, yang penting saya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan harga yang cukup murah, 3.500 seperti itu. Sedangkan kalau jika nantinya diganti, ya harus ada penyesuaian harga yang minimal lebih dari 3.500. Nah, sebetulnya ada tarif integrasi yang 10.000. Ya, kita bagaimana memanfaatkan yang 10.000 itu? Artinya begini, yang bisa memanfaatkan tarif integrasi katakanlah mereka yang pekerja ya, atau mereka yang secara reguler menggunakan public transport. Tapi bagi mereka yang mungkin tidak reguler, yang mungkin sewaktu-waktu, memang terasa agak berbeda. Tapi bagi kita, kalau saya merasa sebagai kelompok yang mendapatkan subsidi, dibuat penggolongannya aja, mungkin ditambahkan 18. Seperti contoh lansia di atas 60 gratis misalnya kan, untuk Transjakarta. Bisa nggak untuk MRT? Nah, semua penggolongan itu diintegrasikan. Jadi keluhan tentang kegalauan selisih harga ini bisa disiasati dengan cara penyesuaian tarif dan pengaturan berdasarkan besaran subsidinya. Tetapi saya kira ada bagusnya juga untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta, menambah ruang pejalan kaki, kemudian juga mengurangi kemacetan di koridor ini, ada baiknya ya tarif yang terjangkau, integrasi antar modanya dilakukan, kemudian kecepatan pelayanan itu menjadi maksimal, itu akan menjadi kekuatan besar. Jadi penghilangan koridor itu sebetulnya juga untuk merevitalisasi kawasan-kawasan sekitar kawasan kota, Harmoni, Glodok, untuk tumbuh menjadi kawasan ekonomi baru. Nah, perlu juga kita catat bahwa
semua stasiun MRT nanti dia adalah kawasan heritage sebagian besar. Jadi ada penataan ruang baru. Saya berharap bahwa pernyataan dari Kadisub tentang penghapusan koridor itu kan baru statement yang dikeluarkan, tinggal bagaimana menyempurnakan ke depan sehingga masyarakat akan terasa lebih nyaman dalam hal ini. Nah, jadi saya kira nanti ini kan 2007 ya, saya bisa meminta kepada Pemprov DKI untuk mendalami kembali kajiannya terkait harga tarifnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yat atas pendapatnya. Semoga apapun hasilnya nanti ini akan menjadi yang terbaik untuk warga Jakarta supaya dapat bertransportasi ke sana kemari dengan aman, lebih nyaman, dan juga lebih mudah, lebih cepat, dan bebas polusi. Siap. Terima kasih Pak Yat. Nah, itu dia memang pendapat dari pengamat tata kota Pak Yat Supriyatna ini mengenai bagaimana nantinya jika benar bahwa koridor 1 dan 2 nantinya akan dihapuskan dan digantikan juga melalui MRT seperti itu. Semoga apapun keputusannya ini akan ada yang menjadi yang terbaik untuk warga Jakarta. Untuk sementara itu saya kembalikan ke Alfat dan Putri yang berada di studio. Baik, terima kasih Zainuddin Duhan atas laporan dan juga perbincangannya mengenai wacana penghapusan koridor 1 dan koridor 2. Ini menjadi perhatian bagi warga-warga yang berada di kawasan kota, Blok M, Harmoni, dan juga di Pulau Gadung dan daerah-daerah yang dilewatinya. Nanti kita akan jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan seputar liburan nih, masih suasana liburan. Kita akan coba pantau bagaimana situasi di tempat-tempat liburan, khususnya di Ragunan yang mungkin menjadi tempat favoritnya Putri nih. Kalau mau liburan biasanya mau ke Ragunan dia. Langsung saja deh, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, liburan Natal dan juga Tahun Baru ini dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Semarang. Nah, salah satunya ada di kawasan Kota Lama Semarang. Ya, bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial Belanda masih menjadi daya tarik wisatawan pemirsa untuk berfoto ria dan juga menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga sahabat. Suasana semakin ramai menjelang malam biasanya dengan banyaknya kendaraan dan juga pengunjung yang berlalu lalang. Tidak hanya dari Semarang, pengunjung Kota Lama diketahui berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa yang sedang menghabiskan waktu untuk liburan. Ya, itu di Semarang. Di wilayah-wilayah lain seperti di Bandung juga jadi salah satu kota destinasi wisata nih setiap kali waktu liburan. Khususnya mungkin di libur Natal dan juga Tahun Baru. Kalau di Bandung ada destinasi wisata Kebun Binatang Bandung di Jalan Taman Sari yang juga ramai loh dikunjungi wisatawan. Nih kalau kita lihat di Bandung Zoo ini ada destinasi wisata Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Ramai dikunjungi wisatawan pada libur panjang di liburan Natal dan juga Tahun Baru ini. Sejumlah pengunjung juga mulai memadati kawasan wisata Kebun Binatang Bandung untuk menikmati, melihat beragam macam satwa atau hanya sekedar ya menikmati suasana aja, suasana liburan. Humas Kebun Binatang Bandung, Sulhan mengatakan pada libur Nataru kali ini ada sekitar 1.500 pengunjung dan kemungkinan akan mengalami peningkatan per harinya. Nah, dengan harga tiket Rp60.000, pengunjung juga sudah bisa melihat ada total sekitar 650 jenis satwa. Nah, selain melihat satwa, pengunjung juga bisa berinteraksi, berfoto langsung dengan beberapa satwa yang ada di sana. Ya, kalau misalnya Bandung dirasa jauh nih buat warga Jabodetabek mungkin kemana dong? Yang males-malesan gitu, macet-macetan di jalan. Pasti. Mungkin ada rekomendasi lain yang bisa kita tawarkan nih Alfat. Kebun binatang juga? Iya betul, Kebun Binatang Ragunan yang tadi Alfat sempat singgung, saya sering berkunjung Iya, ya. katanya ke sana terus katanya. Coba kita lihat bagaimana suasananya di Kebun Binatang Ragunan yang pastinya masih jadi favorit warga Jakarta untuk kemudian menghabiskan waktu liburannya. Ada Iman Fajar mengabarkan dari sana. Iman, silakan. Ya, selamat pagi Alfat, Putri dan juga pemirsa. Memanfaatkan waktu libur Natal tahun baru 2025 ini sejumlah masyarakat menggunakan masa liburannya untuk mengunjungi berbagai tempat wisata. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan memang pemirsa, selama 2 hari terakhir ini Taman Marga Satwa Ragunan mencatat sekitar ada 2 kali peningkatan jumlah pengunjung, yang dimana 24 Desember lalu pengunjung ini sekitar 15.000 dan kemarin pada hari Natal ini pengunjungnya mencapai 39.000, yang berarti ini meningkat hampir lebih dari 2 kali lipat. Dan di sini pemirsa menjadi salah satu objek yang cukup ataupun juga hewan yang jadi salah satu favorit di Taman Marga Satwa Ragunan di
kandang jerapah seperti bisa kita lihat ini pemirsa, dan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung ataupun pengunjung yang datang dengan berkeluarga ini ke Taman Marga Satwa Ragunan. Di sini sudah bersama kita adalah keluarga besar dari Ibu Nurul Fauzia. Selamat pagi Ibu. Oh ya selamat pagi. Oke. Ibu dari mana nih Bu? Dari Depok, Sawangan Depok. Oke, Ibu Nur Fauzia dari Depok ya. Ini kenapa kira-kira memilih Taman Marga Satwa Ragunan untuk menghabiskan liburan Ibu? Ini Taman Satwa Ragunan ini termasuk taman wisata yang edukatif ya untuk anak-anak. Jadi kami kesini membawa anaknya, anak saya yang terakhir ini untuk mengenal. Biasanya mereka melihat hewan-hewan di YouTube atau di film-film kartun atau apapun. Di sini mereka bisa melihat secara nyata, secara real seperti itu. Ya selain itu juga di sini kita juga dapat menghirup udara segar. Ya dengan banyak polusi kan kalau kemana-mana tuh. Jadi kalau di sini kita dapat menghirup udara segar. Kalian olahraga, jalan kaki. Sekalian olahraga, jalan kaki sambil lihat-lihat hewan juga. Kira-kira hewan apa aja sih Bu, Pak, yang menjadi favorit dari anak-anak nih yang pengen dilihat, apa aja sih Bu hewan Ibu yang favorit? Yang favorit di sini, yang pertama ini jerapah, ya yang kedua tuh binatang buas, buaya, singa yang mereka jarang lihat di sekitar rumah atau apa ini. Kalau kayak kerbau seperti itu kan mungkin mereka pernah lihat, sapi gitu, domba. Nah di sini kita melihat hewan-hewan hewan buas yang jarang terlihat, yang biasanya mereka lihat di YouTube, di TV, mereka bisa lihat secara langsung seperti itu. Oke, ini ngomong-ngomong bersama keluarga, kira-kira untuk tiketnya sendiri seperti apa sih Bu? Harganya nih menurut Ibu mahal atau seperti apa nih Bu untuk tiketnya? Untuk tiketnya ini sungguh relatif sangat murah sekali, ya. Untuk dewasanya Rp4.000 dan untuk anak-anaknya Rp3.000 gitu, seperti itu. Berarti Ibu Nur Fauzia ini dari Depok sini naik apa nih Bu, rame-rame keluarga? Naik mobil dan untuk mobilnya juga di sini parkirnya cukup terjangkau, hanya Rp6.000 terkena. Saya mau tanya lagi Bu, kira-kira ini Bu Nur Fauzia ini sudah seringkah ke Ragunan atau ini baru pertama kali atau seperti apa Bu? Kesini biasanya kita 1 tahun sekali. Kalau anak-anak liburan sekolah ngajaknya pasti ke Ragunan ini tentunya. Iya. Edukasi juga. Selain itu juga kita di sini sambil berjalan, biasanya jarang berjalan, jadi di sini berjalan jauh gitu. Oke, ini aku mau tanya sama adanya sedikit boleh? Dek, ini kira-kira seru nggak sih di Ragunan? Seru. Apa aja nih hewan yang pengen dilihat? Jerapah, gajah, buaya. Jerapah, gajah, buaya. Biasanya lihat di mana sih selain di Ragunan ini? Di buku, di YouTube, di sekolah tuh diajarin? Diajarin. Biasanya lihat di mana, di YouTube atau di mana? Penasaran sama hewan apa lagi nih kira-kira? Hewan mungkin, apa ya? Gorila mungkin atau macan. Kuda. Oke. Terima kasih Ade Ibu Nur Fauzia, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas kembali ya Bu ya. Selamat menikmati Ragunan. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan yang memang untuk harga tiketnya sendiri terbilang cukup murah. Untuk dewasa Rp4.000 dan anak-anak Rp3.000. Dan juga di Taman Marga Satwa Ragunan ini terdapat sekitar 2.000 satwa yang bisa dilihat oleh para pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti itu Putri, Alfat dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Ragunan, Jakarta. Nah, kita juga nanti akan update informasi di kabar utama pagi. Apakah rekomendasi wisata juga akan disajikan di program kabar utama pagi? Sudah ada rekan kami, Rehana Mezia. Rehana, apakah juga ada informasi mengenai wisata yang akan direkomendasikan kepada penonton kita pagi ini? Baik Putri, Alfat dan juga pemirsa, ini Putri tahu aja nih, karena nanti kita akan berjalan-jalan online dan juga akan melihat rekomendasi wisata yang mungkin ini untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan Natal dan juga Tahun Baru. Nanti juga pemirsa, ada informasi lain yang akan kami sajikan, yakni mengenai kasus di mana ada anak yang terperosok. Nanti kita akan hadirkan informasinya, kita juga akan berbincang dengan orang tua korban. Informasi sesaat pagi hanya di kabar utama pagi bersama saya Rehana Mezia. Kembali ke Anda Putri dan juga Alfat. Baik, tetap ada informasi soal liburan, tapi tetap harus waspada saat liburan, jaga anak-anak dengan baik, begitu ya. Dan informasi dari Rehana tadi juga sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kami juga harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.